Salam sejahtera buat kita semuanya, salam sejahtera buat seluruh siswa-siswi SMPK Penabur sejakarta, khususnya kelas 8. Izinkan saya di sini untuk mengajarkan materi kita selanjutnya adalah materi tentang pentingnya menjaga diri dan orang lain di jalan raya. Itu terdapat di dalam bab 10, bab akhir pembelajaran kita di kelas 8 di akhir tahun ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kiranya pembelajaran kita melalui video dan melalui home learning ini bisa menambah pengetahuan kalian semuanya dan juga menambah kemampuan kalian. Bahkan pentingnya menjaga diri dan orang lain di jalan raya. Untuk kita semuanya, mari kita berdoa kiranya kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, beserta juga dengan keluarga kita, negara kita, dan seluruh orang-orang yang berada di sekitar kita. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Oke, materi kita saat ini adalah materi tentang pentingnya menjaga diri dan orang lain di jalan raya. Mengapa ini perlu kita pelajarin? Karena banyak saat ini angka kematian disebabkan oleh salah satunya paling besar itu adalah kecelakaan di jalan raya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena banyak orang minim sekali pengetahuannya tentang peraturan dan undang-undang yang ada di jalan. Padahal kita tahu semuanya, semua di cabang olahraga apapun itu ada peraturannya. Bahkan seluruh di kehidupan juga, di keluarga juga ada peraturannya, di masyarakat juga ada peraturannya. Bahkan apa saja yang kita lakukan, pekerjaan apa saja yang kita lakukan, pasti ada peraturannya. Nah, di sini materi kita selanjutnya tentang keselamatan diri di jalan raya ini juga berhubungan dengan peraturan yang harus kita kuasain bersama-sama. Oke, sebelum materi yang kita pelajarin, apa sih hubungannya dengan materi-materi kita sebelumnya? Materi-materi kita mungkin ada 8 bab sebelumnya kita pelajari tentang baik itu bola besar, bola kecil, atletik, bela diri, senam lantai, senam irama, renang, dan yang lain-lain itu semua tentang praktek, tentang mengolah tubuh kita agar semakin sehat. Nah, mengapa di 2 bab terakhir ini kita mempelajari tentang yang di luar dari kemampuan fisik? Yang di bab 9 kita tentang pergaulan bebas, dan di bab 10 ini tentang keselamatan diri di jalan raya. Sebenarnya ini semua berhubungan dengan diri kita. Nah, kalau di bab-bab yang sebelumnya kita tentang fisik, mengontrol diri kita. Nah, di sini juga di jalan raya kita harus mengontrol diri kita. Lah, apa hubungannya? Nah, kita lihat di bela diri kita diajarin salah satu unsur terpenting dalam bela diri tersebut adalah nilai-nilai yang terpenting adalah kesabaran, ketaatan kita juga untuk bisa menahan diri, tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak berbuat sesuka hati kita kepada orang lain karena kita merasa kita bela diri kita bagus, kita bisa pamer sama orang lain. Atau kita sepak bola, bola basket, dan lain-lain kita bisa pamer dan bisa mencelakain orang lain. Nah, sama, di jalan raya juga seperti itu. Jangan karena kita memiliki kendaraan, kita berbuat sesuka hati kita di jalanan raya sana. Tidak, itu tidak boleh, dan itu tidak bagus sekali untuk dilakukan. Oke, nah di materi ini kita akan mempelajari itu semuanya. Saya harap kalian semua bisa mengerti dan memahami. Nah, kalaupun kalian bertanya, lah apa hubungannya dengan saya? Sedangkan saya masih SMP, kelas 8. Kalau istilah dibilang belum cukup umur, bahkan memiliki SIM saja tidak punya. Apalagi memiliki KTP, di mana persyaratan untuk memiliki SIM itu adalah harus memiliki KTP dan harus sudah berusia 17 tahun ke atas. Bagaimana saya bisa? Nah, tidak ada larangan untuk kita untuk bisa itu semuanya. Nah, sama seperti di dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu identik juga dengan pacaran. Nah, sekolah juga tidak berhak untuk memaksa kalian untuk tidak boleh berkendara. Mungkin saja di antara kalian ada beberapa orang tua yang sudah mengajarin anak-anaknya untuk berkendara, mengendarai kendaraan entah itu yang beroda 2 ataupun beroda 4. Itu terserah kalian dengan orang tua kalian. Yang jelas sekolah tidak memaksa harus kalian tidak boleh memiliki itu semua, tidak boleh berkendara, tidak boleh mempelajari itu semuanya. Itu tergantung kalian dan orang tua kalian. Yang jelas pasti ada nilai positif dan nilai negatif yang dipikirkan oleh orang tua kalian jikalau kalian sudah diajarkan untuk berkendara. Nah, di sini di bab 10 ini untuk menambah pengetahuan kalian bahwa pentingnya menjaga diri kalian di jalan raya. Oke, kita akan masukin babnya. Nah,
materi kita tentang penjelasan pentingnya menjaga diri dan orang lain di jalan raya itu berhubungan dengan peraturan, undang-undangnya. Nah, kenapa harus ada undang-undangnya? Seperti tadi yang saya katakan, di olahraga apapun itu, di pertandingan mereka semuanya, kalau kalian ikut juga pertandingan, pasti ada persyaratan, pasti ada undang-undangnya yang harus kalian laksanakan agar pertandingan tersebut bisa aman dan nyaman, sehingga pada saat selesai pertandingan kalian puas bertanding. Kalah menang itu urusan belakangan, yang jelas kalian tetap safe dalam pertandingan tersebut. Sama di pelajaran tentang lalu lintas juga, di lalu lintas juga seperti itu. Ada peraturan undang-undang yang harus dijalankan agar tertib di jalan raya, sehingga kita dan pengguna jalan yang lain bisa sama-sama menggunakan jalan raya tersebut sesuai dengan peraturan, sehingga pada saat kita dari satu tempat ke tempat yang lain bisa selamat sampai ke tujuan dan tidak ada yang celaka, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Oke, nah lanjut kita ke poin-poin yang lainnya. Nah, poin-poin apa saja sih yang harus kita ingat di dalam pentingnya menjaga diri dan orang lain di jalan raya? Nah, di buku kalian sudah ada penjelasan-penjelasan yang lain dan undang-undangnya juga. Silakan kalian pelajari, silakan kalian baca. Nah, di sini saya akan membantu menambah sedikit informasi lagi untuk kalian tentang pentingnya menjaga diri di jalan raya. Nah, kenapa tidak harus dari buku saja? Di buku kita itu rasanya seperti kotak yang kecil, yang dimana seharusnya itu ada banyak yang harus dimasukkan. Tapi kalau saking terlalu banyaknya juga nanti akan kalian bingung. Nah, jadi di sini di buku itu akan diambil secara garis besarnya, dan guru juga akan berserta membantu kalian untuk menambah informasi-informasi sedikit lagi untuk kalian agar kalian bagus dan baik serta nyaman berkendara di jalan raya. Nah, terus kalau kami yang tidak bisa berkendara bagaimana? Emang kami perlu untuk mengetahui poin-poin tersebut. Nah, jikalau kalian yang tidak berkendara, mungkin orang tua kalian, ayah, ibu, atau cici, koko, atau kakak yang cowok, ataupun kakak kalian yang cewek yang berkendara. Nah, kalau kalian lihat, mungkin ada dari antara yang mereka lakukan di jalan raya itu menyimpang dari peraturan, sehingga kalian bisa menegur. Gunanya apa? Yaitu tadi, menjaga keselamatan kita dan menjaga keselamatan orang-orang yang berada di jalan raya itu, sehingga semuanya aman sampai tujuan. Oke, beberapa poin-poinnya, salah satunya yang pertama, peraturan di jalan raya. Seperti tadi saya katakan, semua ada aturannya. Nah, peraturan di jalan raya itu kita harus mengetahui apa-apa saja sih peraturan-peraturannya. Nah, kalau di Indonesia salah satunya yang paling jelas, paling nyata yang kita lihat itu adalah setiap kendaraan harus berkendara itu dari kiri. Jadi dari sisi sebelah kiri, dan lawan arah itu akan dari sisi sebelah kanannya. Nah, kalau di negara lain berbeda. Ada yang dari sisi sebelah kanan. Nah, kita ini kalau tidak salah, kita ini sama seperti di Inggris. Inggris juga kalau nggak salah itu mereka dari sisi sebelah kiri berjalannya. Walaupun mereka mungkin setir kendaraan itu dari, kalau mobil mereka nggak salah sebelah kanan, atau saya kurang tahu pasti juga. Silakan kalian searching lagi dari internet, takutnya saya salah juga, sehingga kita saling mengkoreksi satu dengan yang lain. Oke, nah lanjut. Yang lainnya itu, poin kedua adalah undang-undang yang mengatur tentang penggunaan jalan raya. Nah, kenapa harus ada undang-undangnya? Nah, agar orang-orang yang berkendara tersebut tidak semena-mena di jalan raya. Apalagi seandainya mereka sampai merugikan orang lain, bahkan sampai merugikan nyawa seseorang. Nah, jadi sehingga pada saat mereka merugikan orang lain dan merugikan kehilangan nyawa orang lain, dia akan terjerat hukum. Hukumnya itu pun tidak main-main. Itu pasti akan dipenjara merekanya. Seperti itu. Jadi tolong taati peraturan dan ingatkan juga orang tua kalian untuk menaati peraturan di lalu lintas agar semuanya aman dan nyaman sampai tujuan, sehingga semua pengguna jalan juga tidak ada yang merasa dirugikan. Karena seperti yang kita tahu juga, jika seandainya ada kecelakaan, bukan hanya si korban dan si pelakunya saja yang rugi. Orang-orang yang di belakangnya juga akan rugi. Orang-orang pengguna jalan itu juga akan rugi. Ruginya apa? Mereka rugi waktu. Karena kecelakaan tersebut mereka jadi macet, apalagi khususnya kita tahu kalau di tol udah macet, wah, bisa telat ke sekolah, orang tua juga bisa telat ke kantor, kakak kalian atau cici koko kalian bisa juga telat ke kampus waktu mereka pun mau kerja. Itu sangat merugikan, dan itu bisa jadi mungkin mereka akan berkata-kata kasar lah karena kecelakaan tersebut. Nah, jadi kita harap, jadi di undang-undang ini juga mengatur agar semua tetap berjalan
aman dan nyaman. Ya. Nah, kalau sebagai contoh kecilnya saja, lihat semut saja juga berjalan beriring-iringan. Mereka juga sangat tertib sekali peraturannya. Padahal mereka tidak ada buku peraturannya. Tapi karena mereka sudah tahu bagaimana peraturan mereka itu, mereka berjalan dengan baik sehingga tidak ada yang kecelakaan. Nah, seperti contoh yang lain, kalau kita lihat seperti unggas yang sedang terbang, mereka ada membentuk huruf segala macam. Nah, itu adalah peraturan yang mereka buat. Untuk apa? Agar mereka tepat sampai ke tujuannya mereka. Ya. Oke, lanjut. Poin yang ketiga adalah batasan usia minimal pengguna kendaraan bermotor. Nah, kenapa itu harus ada? Nah, pada umumnya usia remaja, usia anak-anak itu adalah usia yang bisa dikatakan jiwanya, pemikirannya, dan imajinasinya masih tidak terkontrol. Karena mungkin kebanyakan ya seperti kita lihat selama ini juga adanya banyaknya tayangan televisi yang menayangkan tentang baik itu film tentang action lah, atau itu tentang bisa kita katakan tentang balapan lah, baik itu balapan motor, baik itu balapan mobil, sehingga kebanyakan orang begitu dia berkendara, dia tuh merasa seperti dalam situasi balapan seperti itu, ataupun dia dalam seperti film yang dia ingat dia, sehingga dia bersemangat ingin mempraktekkan seperti itu. Nah, itu berbahaya. Nah, kenapa ada batasan usia? Pada umumnya, kenapa ada batasan usia tersebut? Usia-usia yang dikatakan 17 tahun ke atas itu adalah usia-usia yang matang, yang sudah pemikirannya sudah jauh ke depan, sudah memikirkan sebab dan akibat apapun yang dilakukan mereka itu pasti ada konsekuensinya. Nah, makanya usia untuk memiliki kendaraan bermotor atau memiliki SIM-nya itu terlebih dahulu harus usia 17 tahun ke atas. Nah, setelah dia memiliki KTP, setelah dia memiliki SIM, barulah dia boleh dikatakan diizinkan untuk berkendara menggunakan kendaraan bermotor tersebut, baik itu motor, mobil, untuk bisa menggunakan jalan raya. Oke, lanjut. Selanjutnya poin berikutnya adalah pengetahuan manusia tentang penggunaan rambu-rambu lalu lintas dan arti-artinya. Salah satu contohnya rambu-rambu lalu lintas yang kita tahu adalah lampu lalu lintas. Warna merah itu berhenti, di mana berhenti itu tidak boleh sembarangan berhenti. Nah, pada umumnya di lampu merah itu ada garis putih yang panjang yang cukup terang yang bisa dilihat si pengguna jalan sehingga mereka tidak boleh melewatinya. Nah, seperti yang kita tahu baru-baru ini juga. Nah, banyak di kota-kota besar khususnya di Jakarta juga sudah menggunakan CCTV. Jadi siapapun kendaraan yang dipakai melewati garis putih tersebut pada saat lampu merah itu akan kena denda. Nah, gunanya apa? Agar mereka tidak melewati batas tersebut, sehingga pada saat mungkin di pertigaan atau perempatan jalan, saat ada kendaraan lain yang sudah lampu hijau mereka mau berjalan, nah karena kendaraan tersebut tadi melewati batas stopnya tadi, dia tidak menghalangi kendaraan yang lain sedang berjalan. Oke, jelas? Nah, lanjut. Lampu kuning, lampu itu berhati-hati. Maksudnya itu apa? Nah, pada saat mungkin dari lampu merah dia langsung lampu kuning, nah artinya itu dia bersiap-siap untuk berjalan. Tapi jangan juga bersiap-siap berjalan dia itu sudah menginjak gas yang akan cepat, yang akan kuat, sehingga dia langsung begitu lampu hijau langsung tancap gas. Nah, itu tidak diperbolehkan juga. Itu harus pelan-pelan dia melakukannya. Nah, gunanya juga lampu kuning ini pada saat dia begitu dari lampu hijau ke lampu kuning, itu nanti kan berhati-hati. Nah, alangkah baiknya si pengguna kendaraan tersebut menurunkan kecepatannya dan bersiap-siap untuk berhenti sebelum melewati garis putih, garis pembatas tersebut tadi. Nah, itulah dia gunanya garis kuning tadi atau lampu kuning tadi. Nah, lanjut lampu hijau. Lampu hijau tadi seperti yang tadi saya jelaskan, itulah lampu yang artinya dia berjalan, boleh berjalan. Jadi menggunakan jalan tersebut dengan kecepatan yang wajar. Kecepatan yang wajar yang sudah ditentukan oleh tipe-tipe jalan tersebut. Nah, di buku kalian dan juga di slide-slide yang lainnya juga sudah diberitahu ada jenis-jenis jalan yang sudah kita pelajarin, ada jalan protokol, arteri, dan yang lain-lainnya. Nah, itu semua jalan tersebut memiliki batas maksimal kecepatannya juga. Jangankan itu, jikalau kita berjalan juga menggunakan kendaraan di komplek-komplek perumahan, di gang-gang sempit, di perumahan yang cukup ramai penduduknya, itu ada batas maksimal. Gunanya apa? Agar kita tidak merem dadakan pada saat begitu ada orang yang lewat, kita masih siap untuk meremnya. Jadi sehingga tidak terjadi kecelakaan di jalan tersebut. Nah, salah satunya juga rambu-rambu yang lainnya adanya
arah panah untuk jalan. Kalau kita lihat di kota-kota itu paling banyak seperti itu. Arah panahnya ada tikungan ke kiri, ke kanan, dan salah satu yang paling penting yang harus kita lihat adalah pada umumnya itu di pertigaan ataupun perempatan itu akan ada beberapa puluh meter atau beberapa ratus meter, itu akan dibuat rambu yang mengatakan kita berbelok ke kiri dan boleh jalan terus. Nah, itu artinya jikalau kita mau ke kiri untuk berjalan terus, kita tidak boleh dari kanan. Karena apa? Guna pengguna yang di jalan kanan itu adalah untuk mereka, mungkin pada saat mereka lampu merah, mereka harus berhenti di situ. Sehingga kita yang mau ke kiri, jangan menyerobot antrian mereka, kita akan tetap jalan ke kiri. Ada juga arti-arti yang lainnya, mungkin seperti yang tanda dilarang parkir, yang seperti lingkaran merah, ada huruf P dan disilang. Nah, itulah dia. Gunanya apa? Berarti di seputaran jalan tersebut kita tidak boleh parkir. Ada juga tidak boleh stop. Huruf S yang di cross dan ada lingkaran merahnya juga. Nah, gunanya apa? Agar menciptakan ketertiban di jalan raya tersebut. Mungkin jalan tersebut adalah jalan protokol yang banyak dilaluin, sehingga kalau seandainya ada yang parkir atau ada yang stop di jalan tersebut, itu akan menambah kemacetan di jalan tersebut. Makanya gunanya rambu-rambu tersebut juga tetap untuk menjaga kepentingan bersama juga, untuk memperlancarkan kita dan orang-orang untuk sampai ke tujuan dengan keperluan kita masing-masing. Oke, lanjut. Tentang E, persyaratan saat akan berkendara. Nah, sebelum kita berkendara, ada gunanya, ada baiknya kita harus mematuhi persyaratan-persyaratan kendaraan yang baik dan benar yang boleh digunakan di jalan raya. Nah, tugas kita sebagai anak, jikalau seandainya orang tua lupa, alangkah baiknya kita mengingatkan kembali agar orang tua kita juga maupun kakak, cici, koko kita pada saat mau menggunakan kendaraan tersebut, sehingga mereka bisa prepare dan pada saat berkendara di jalanan bisa aman, tetap sampai tujuan dengan selamat. Salah satunya, yang pertama itulah mengecek ban kendaraan kita, karena kita tahu kendaraan tidak akan bisa bergerak tanpa bannya. Jadi harus dicek anginnya apakah kurang, sehingga pada saat kita mau menggunakan kendaraan tersebut, jikalau kurang masih bisa ditambah, sehingga pada saat berkendara amanlah kita di jalanan. Dan juga dicek yang lainnya, sistem pengereman, kayak listriknya juga, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa juga isi kendaraan atau bensin bahan bakarnya juga. Takutnya pada saat kurang, tiba-tiba mogok di tengah jalan, sehingga kita akan kesulitan untuk mendorong atau meminggirkan, menyampingkan kendaraan tersebut, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Oke, saya rasa di sini cukup jelas. Lanjut. Poin berikutnya adalah dampak negatif melanggar peraturan dan undang-undang lalu lintas. Emang apa sih gunanya? Apa sih dampak negatifnya? Ya, sama seperti kita tahu. Contoh, jikalau kita bertanding, kita tidak mematuhi peraturan. Kita bermain kasar, bermain licik, sehingga mencederai orang. Nah, mencederai orang itu pasti akan sangat mengganggu jalannya pertandingan. Apalagi kalau seandainya kita bertanding dengan tim, kita akan membuat malu tim kita sendiri karena kita bermain curang, sedangkan teman-teman kita tidak bermain curang. Nah, sama di jalan raya juga seperti itu. Kalau kita melakukan yang melanggar peraturan, seperti tadi salah satu contohnya, kita berhenti tidak di belakang garis putih, tapi kita maju ke depan. Jadi hampir mengenai kendaraan lain yang sedang berjalan, yang memang sudah peraturannya mereka harus berjalan. Nah, kita mengganggu, sehingga mengganggu jalannya lalu lintas, bisa mengundang kemacetan, ada juga bisa mengundang kecelakaan di jalan raya, atau juga kita mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tidak semestinya, melebihi batasnya. Nah, itu bisa akan menimbulkan kecelakaan di lalu lintas, merugikan kita, merugikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, tolong jangan biarkan siapapun orang di jalan raya, baik itu keluarga kita sendiri, untuk tidak menaati peraturan. Tetap mengikuti peraturan agar kita aman dan nyaman untuk menggunakan jalan, sehingga pada saat kita dari satu tujuan ke tujuan yang lain bisa aman dan nyaman sampai ke tujuan kita. Oke, lanjut. Berikutnya, poin berikutnya adalah kita sebagai anak wajib menghimbau juga. Kita juga bisa menjadi influence bagi orang-orang sekitar kita. Tidak perlu jauh-jauh, kita tidak juga harus memaksa. Kita harus melakukan influence juga kepada
keluarga kita sendiri kalau seandainya keluarga kita lupa akan pentingnya menjaga diri di jalan raya. Kita bisa tadi seperti tadi yang saya katakan, dicek dulu kendaraannya, dicek yang lainnya, dan juga diingatkan diingatkan juga untuk keluarga kita untuk berhenti di belakang garis putih, dan juga melakukan lampu-lampu lalu lintas itu juga harus mematuhinya. Oke, lanjut. Jadi apa sih intinya materi ini kita lakukan? Nah, intinya adalah agar pada saat kita berkendara itu bisa aman dan nyaman, dan mungkin kelak dari pada saat kalian nanti sudah dewasa, sudah memiliki SIM, jadi kalian masih tetap ingat, oh iya kemarin saya pada saat kelas 8 mempelajari tentang pentingnya menjaga diri di jalan raya menggunakan kendaraan bermotor. Nah, sehingga pada saat kalian menggunakan kendaraan tersebut, kalian bisa tetap taat, dan semoga kalian menjadi influence yang baik bagi orang-orang yang berada di sekitar kalian, bagi pengguna jalan juga, sehingga mereka pada saat melakukan kesalahan di jalan raya, mereka malu melihat kalian, oh ternyata masih ada juga orang yang berbuat baik di jalan raya, masih mematuhin peraturan, mematuhin undang-undang, dan yang lain-lainnya. Jadi mari kita menjadi influence yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak perlu memaksa, yang penting kita melakukan keselamatan dulu bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, terus apa sih hubungannya ini dengan kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga orang lain? Ingat, dalam nilai-nilai Kristiani itu ada buah-buah roh. Buah-buah roh itu berhubungan juga sebenarnya dalam kita melakukan pentingnya menjaga diri di jalan raya. Salah satu contohnya buah-buah roh itu adalah kasih. Nah, bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi orang-orang sekitar kita dalam menggunakan kendaraan. Kita tidak ugal-ugalan, kita tidak semrawutan, kita juga tidak curi-curi umur, padahal umur kita belum sepatutnya sepenuhnya untuk bisa memiliki kendaraan, memakai kendaraan tersebut. Kita sudah memakai kendaraan tersebut ugal-ugalan di jalan raya, sehingga kita tidak menunjukkan kasih yang sebenarnya dalam berkendara kepada orang-orang sekitar kita. Jadi ingat, jangan jadi influence yang buruk bagi orang-orang sekitar kita, jadilah influence yang baik. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kita harus menjadi pelopor damai sejahtera di jalan raya untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan menjadi pelopor, perusak, atau jadi biang onar di jalan raya untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan jadi contoh yang buruk bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, kesabaran itu salah satu juga buah-buah roh. Kita harus sabar di jalan raya. Walaupun ada orang yang ugal-ugalan, biarkan mereka seperti itu. Mungkin kita tidak perlu menegurnya. Yang penting kita menunjukkan kesabaran kita saja. Jangan terpancing dengan mereka yang seperti itu. Tetap tunjukkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kasih, damai sejahtera juga. Nah, lanjut, kemurahan. Nah, bagaimana kita bermurah hati mendahulukan perjalanan